2, 3, 4, 5. Tiga. SP3. SP3. Oke. Oke. Lanjut dulu. Jadi saya pikir memang semakin banyaknya perbincangan tentang ajakan ke Solo, banyak sekali ya. Ya memang. Tunggu. Banyak perbincangan, tapi Anda sendiri sudah pernah ada yang ajak belum? Kalau saya nggak ada, karena mungkin tahu nggak mungkin mau saya. Ada seorang kawan, saya tidak sebut namanya, tolong hubungi Ahmad Kozinuddin, tolong saya ingin ajak bicara. Kalau mau saya akan ajak bisa ke Solo. Tapi kawan saya itu menegaskan, udahlah nggak usah nunggu jawaban Ahmad Kozinuddin, barusan teleponan. Pasti jawabannya nggak mau. Kalaulah kemudian pertemuan itu dilakukan, apa yang salah dengan itu? Siapa yang mau mengadakan pertemuan yang itu merupakan deklarasi pengkhianatan? Sejak kapan kita berjuang itu untuk berkhianat? Sejak kapan ada perdamaian dengan pengkhianatan? Nggak bisa dicampur, perdamaian, pengkhianatan nggak bisa. Kalau berdamainya Berarti itu adalah Anda soal menginginkan perdata. peperangan. Sama seperti Palestina Justru dan Israel. saudara Joko Widodo sejak Bertempur awal yang terus. ngajak perang. Maka harus dituntaskan. Saya tidak pernah melihat Pak Jokowi Dia mengajak membuat perang. laporan, maka harus dituntaskan. Kenapa Kenapa? dia membuat laporan Karena dia tapi mengajak dilaporkan orang-orang ke ke Mabes Solo? Polri. Ya. Dia Karena kalau memang nggak dilaporkan, saya kira juga dia nggak akan tanggapi. Tapi kan karena yang dia dilaporkan di Mabes Polri udah selesai. Di Bareskrim, makanya dia lapor balik. Dia kan sudah selesai. Tapi kalau hari ini memang konsisten, kenapa banyak sekali kuda hitam yang diminta untuk ngajak kita ke Solo? Sorry ya. Nggak ada. Sorry Tadi ya. Ahmad Kozinuddin bilang tidak pernah ada orang yang mengajak Ahmad Kozinuddin ke Ada Solo. tadi Justru terakhir. temannya. Dan saya Dan belum itu arahnya ke memverifikasi Solo. itu. Saya tidak sepil nama. Dan tadi juga ada tawaran bahwa Tawaran siapapun yang mana? yang mau ke Solo akan Tidak, difasilitasi. kita tidak gitu. berbicara seperti itu. Iya kan? Ya nggak apa-apa, saya mau main dulu lah. Saya tidak berbicara seperti itu, saya bilang. Itu punya saya, jangan dipegang, Om. Oh. Aduh. Itulah artinya Satu dia grogi ya. dalam memainkan perannya sebagai pengacara. Saya sudah Acara tanya ini. Pak Jokowi. Nih biar Ahmad Kozinuddin tahu. Gimana? Saya tanya, apakah ada pengampunan bagi yang lainnya? Ya. Pak Jokowi bilang dengan tegas, saya kira dilanjutkan aja ke persidangan, Mas. Bagus, wah, Ya kan? bagus itu yang ditunggu. Tapi Cukup sayang yang dua ngomong itu yang- Joko Widodo. Iya kan? Cukup yang dua itu diberikan pengampunan. Karena kan mereka juga mainkan persidangan. Apa yang mereka inginkan, saya kira Pak Jokowi akan berikan persidangan yang mereka minta. Kan mereka meminta itu. Itulah belas kasihan yang diberikan Jokowi kepada orang yang memang menyadari kesalahannya. Tapi lepas dari itu, ini kan ramai isu dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi menunjukkan sesuatu kepada Anda? Paling tidak entah itu foto atau apa, Anda melihat sendiri di sana mengenai ijazah yang hari ini diperdebatkan, hari ini jadi polemik. Kalau itu kan Wis, jackpot ya. ya 2 kali jalan itu, bisa cepat pulang kampung. Nah, ya dong. Kelihatannya pertarungan ini harus dimenangkan oleh hostnya. Iya. kalau saya melihat fotokopi ijazah Pak Jokowi sudah pernah. Tapi saat ini kan kita lihat ijazah asli tersebut sedang diproses di kepolisian, Polda Metro Jaya, dan itu sudah di lab juga kan gitu. Mengenai perdebatan, ya, mengenai perdebatan yang katanya ini adalah ijazah palsu, ini ijazahnya nggak benar dan lain-lainnya. Itu kan adalah produk keluaran dari UGM. Bagaimanapun ceritanya, itu adalah hasil dari mereka yang diberikan kepada mahasiswanya. Nah, kalau yang mengeluarkan produk itu sudah bilang asli, ya, lantas apa yang mau dikata lagi? Jadi simpel saja sebenarnya tuduhan itu. Kalau udah UGM bilang asli, kita yang keluarkan, selesai cerita. Mau ngapain, Bos? Jadi kalau kita Lu nyari penyakit. Dan lu ngajak-ngajak perang tersebut berarti kamu tidak menginginkan kedamaian buat klienmu. Artinya apa? Artinya Anda ini membawa klien Anda ke persidangan untuk diadili. kalau kita Kalau saya analogikan sebagai uang palsu, pengacara, nih mohon maaf ya kalau saya boleh,
sebagai pengacara di posisi Bang Ahmad Kozinudin, saya akan mencari win-win solution dalam kasus ini. Dan sayangnya saya bukan Fitra Ramdhani. Iya, bukan, tunggu dulu. Karena apa? Karena saya tidak ingin klien saya dihukum. Jadi kalau Iya kan? tadi kan ditanya, saya kan Itu penceramah untuk juga. kepentingan klien. Tapi kalau kliennya juga ingin masuk peradilan, ya silakan saja. Itu kan hak orang dan orang punya prinsip masing-masing. Tadi kan dikenalkan juga saya penceramah begitu. Maka orientasi saya itu tidak sekedar membebaskan klien dari penjara. Itu pasti semua lawyer itu Tidak ada ya. membebaskan. Tapi yang kedua ingin menjaga Oke. reputasi akidah dari klien yang kita bela. Jangan sampai iya dia nggak dipenjara atau iya dia dapat SP3 tapi reputasinya hancur. Saya kira ini adalah Dan pemahaman itu yang sudah keliru. terjadi pada kasus 2 orang yang di SP3. Apakah reputasi mereka hari ini selamat? Lihat saja sosial media bagaimana hari ini gunjingannya tentang 2 orang. Balik lagi ke soal kasus ijazah ini. Kalau Bung Fitra kan baru fotokopi ya. Saya dan klien itu justru diperlihatkan bukti di Polda Metro Jaya saat gelar perkara khusus. Tadinya kami berpikir bahwa ijazah itu adalah ijazah yang lain sehingga bisa menggugurkan keyakinan atau setidaknya asumsi kami bahwa itu palsu. Tapi begitu diperlihatkan, ternyata sama. Yang ada fotonya, yang ada kacamatanya, yang ada laki-laki berkumis tipis tuh. Yang kemudian masyarakat mengatakan bahwa itu memang bukan Jokowi. Nah, kemudian kualitas fotonya oleh Rasulullah dikatakan ini tidak mungkin untuk usia foto yang sudah kira-kira 40 tahun. Nah, artinya apa? Apakah narasi perdamaian dengan restoratif justice itu adalah modus operandi agar apa? Foto ijazah itu tidak bisa dilihat oleh khalayak dalam sidang. Hanya cukup kuasa hukum. Hanya cukup tersangka yang itu tertutup. Padahal kami ingin bahwa masyarakat itu melihat langsung ijazah itu agar masyarakat juga sama yakinnya sebagaimana kami yakin telah melihat. Sebagaimana Rasulullah yang menyatakan 99,9% palsu. Jadi basicnya itu bukan asumsi, bukan testimoni, tapi bukti. Dan bukti itu sudah dihadirkan kepada kami. Kami yang mampu mengindra langsung. Sementara yang lainnya itu mungkin baru bicara-bicara begitu loh. Baru dikasih fotokopi. Saya kira kita harus bisa bedakan antara fotokopi dan asli. Kalau fotokopi itu kan hasil daripada scanner ataupun print out ataupun kopian. Aslinya itu adalah asli ketika memang itu adalah barang pertama yang dikeluarin ataupun produk pertama yang dikeluarin. Siapa tahu kliennya Mas Ahmad ini keliru dalam melihat yang beredar, karena yang mereka teliti itu yaitu kopi-kopian yang nggak jelas. Ya, kalau memang yang diteliti juga nggak jelas, hasilnya juga palsu kan gitu. Karena aslinya bukan yang diteliti. Tanya dong langsung ke Pak Jokowi atau setidaknya tanya kepada UGM-nya. Benar nggak UGM kamu pernah mengeluarkan yang tersebar ini? Itu dilakukan Egy tidak ketika bertemu? Tidak ada. Nah, harusnya kan Egy bertanya. Bukan, ke UGM mereka belum. Egy ketika bertemu dengan Pak Jokowi di Solo. Pak Jokowi. Iya. Saya tidak menanyakan itu. Tapi yang pasti untuk meng-cross check ijazah yang mereka teliti ini adalah valid dan sah. Mereka harus mempertanyakan dan mereka bawa kepada UGM ataupun kepada Pak Jokowi, benar nggak seperti ini ijazah Bapak itu, ataukah ada nomornya yang dihilangkan kan gitu, ataupun tanda tangannya yang dikaburkan. Kita nggak tahu itu. Karena mereka belum pernah melihat yang dimiliki ataupun dipegang oleh Pak Jokowi. Dan mereka langsung menuduh. Nah, makanya saya bilang, perdamaian itu bukanlah permintaan daripada Pak Jokowi ya, ataupun kuasa hukumnya. Tapi adalah perintah undang-undang juga. Jadi sebenarnya begini ya. Kalau perkara ini perkara private, ya urusan hutang piutang antara Roy dengan Joko Widodo, tentu saya dorong, selesaikan sajalah. Kalau perlu, ikhlaskan sajalah Jokowi punya utang berapa. 1.000, 1 juta, 10 juta, ikhlasin aja lah. Oh itu nanti menjadi pahala di akhirat. Tapi ini kan persoalan publik. Yang persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan maaf-maafan. Karena ada tanggung jawab moral kepada publik atas penelitian yang dilakukan oleh Roy, bahwa penelitian itu sahih. Roy butuh pembuktian penelitian itu sahih. Ketika Roy kemudian melakukan perdamaian, orang akan bertanya, lalu penelitian kemarin apa kesimpulannya? Lagi pula itu tidak bagus juga buat saudara Joko Widodo. Oh kok ini ada restorasi? Memangnya kalau sudah damai, keyakinan publik yang meyakini palsu bisa direstorasi menjadi asli? Makanya klien kami itu teguh dalam konteks ada tanggung jawab moral kepada publik.
Dan karena aspirasi publik itulah ya mereka melakukan itu. Dan sebenarnya itikat baik untuk menanyakan ijazah itu ada di tanggal 15 dan 16 April 2025. Tapi apa jawaban saudara Joko Widodo itu? Mereka tidak punya kewenangan untuk meminta ditunjukkan ijazah. Saya tidak ada kewajiban untuk menunjukkan ijazah. Bahkan terakhir malah menyatakan siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Dan hari ini kembali yang mendalilkan ada fitnah, ada pencemaran itu adalah Joko Widodo melalui polisi dan nanti akan ditindaklanjuti oleh jaksa. Maka yang membuktikan adanya fitnah atau tidak itu adalah Joko Widodo melalui jaksa. Dan untuk membuktikan apakah hasil penelitian ijazah palsu itu fitnah, harus dibuktikan dulu bahwa ijazah itu asli. Kalau ternyata dalam pembuktian nanti di persidangan terbukti ijazah itu palsu, ya nggak ada fitnah, benar. Maka Dumas di Bareskrim harus dihidupkan kembali. Karena sudah terbukti. Terlalu asik dengan diskusi, lupa dengan permainan. Tapi kadang-kadang saya meninggalkan permainan demi diskusi. Silakan, Bung. Jadi saya mengingat pembicaraan Om Jidudin tadi, teringat saya lagu Jack Marpaung. Apa itu? Dia bilang, Oke, jago. Amang jaksa, Bapak hakim, Andi Gando Peau, asa di sidang. Jadi lagu ini juga mempunyai makna, Bang Abraham. Jack Marpaung itu kan dulu pernah berkasus juga kan gitu ya. Seorang penyanyi kenamaan ya, Iya. asal Sumatera Utara. Dia juga jenuh karena dia berperkara tapi belum disidang sidang. Sama seperti yang dialami oleh kliennya Mas Ahmad Kojimuddin saat ini. Mereka menunggu kapan dipanggil. Dan mereka nggak usah bertanya kapan dipanggil. Hari ini kita dengar bahwasanya klien Mas Ahmad Kojimuddin telah diperiksa untuk kelengkapan berkas sebagai tersangka. Jadi kalau memang tersangka sudah diperiksa dalam pelengkapan berkas, tidak lama lagi. Beberapa minggu inilah kita lihat. Dan Pak Jokowi sangat siap sekali untuk Kubu Anda juga sudah siap menghadiri harusnya, sidang itu. Justru itu kan yang ditunggu. Nah, Gitu. itu Iya. hal yang sangat Kenapa? ditunggu. Karena Dan memang Pak Jokowi katanya akan buka-bukaan di sana mengenai ijazah itu. Pak Jokowi mengatakan kepada Anda siap Oh iya, jika kemudian kita harus buka. duduk bersaksi Kita di perlihatkan pengadilan. iya. tapi faktanya di pengadilan Dia tantang Surakarta ijazah itu tak muncul. Kenapa Padahal tidak kalau muncul? SD, Karena SM ijazahnya sedang disita. Dan kenapa Gitu loh. tidak Bukan dibuka? tidak muncul, ijazahnya sedang disita. Jadi untuk kepentingan hukum biar ini jalan terus dan tidak tersendat di kepolisian Polda Metro Jaya. Jadi kita tunggu nih bersidang. Jadi nanti dibuktikan situ siapa sih yang salah, siapa yang benar. Nanti akan kita lihat seperti itu. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita nggak Di mau satu sisi betul. dibilang jebakan, ya. Sama Disuruh- juga di Jokowi satu sisi bilangnya ini siap nggak benar. untuk ke sidang. Sisi Terus lain kalau- mengharapkan ada restoratif, pengen damai. Tidak ada yang mengharapkan Banyak kuda-kuda hitam restoratif. yang bertebaran mengajak ke Ya, Sulu. gitu. tidak ada yang mengharapkan restoratif justice.